Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji panitia pemungutan suara atau PPS se-Kabupaten Blitar untuk pemilu serentak tahun 2024 digelar di Pendopo Sesana Adi Praja, Kantor Bupati Blitar pada Selasa 24 Januari 2023. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji PPS se-Kabupaten Blitar dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santoso, SHMH, serta turut hadir Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Susi Narulita, Kepala Desa se-Kabupaten Blitar, serta seluruh stakeholder terkait. Jumlah PPS yang dilantik yaitu sebanyak 744 orang yang tersebar di seluruh kelurahan atau desa se-Kabupaten Blitar. Penandatanganan berita acara dilakukan oleh perwakilan PPS dan Ketua KPU. Diharapkan para PPS yang dilantik dapat bertekad untuk melaksanakan pemilu 2024 secara luber di tingkat desa dan kelurahan secara transparansi dan bertanggung jawab. Yang terhormat Wakil Bupati Blitar, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, yang kami hormati Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Blitar atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, yang kami hormati Camat se-Kabupaten Blitar, yang kami hormati Lurah, Kepala Desa se-Kabupaten Blitar, dan seluruh undangan yang berbahagia. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkenan dan ridho-Nya pada kesempatan yang luar biasa ini, bersama kita dapat hadir dalam rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji panitia pemungutan suara Kabupaten Blitar untuk pemilihan umum tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari ini Selasa 24 Januari 2023 bertempat di Pendopo Sesana Adi Praja Kabupaten Blitar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara Kabupaten Blitar
untuk pemilu tahun 2024. Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar nomor 5 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menetapkan dan mengangkat panitia pemungutan suara Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran putusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal pelantikan. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 23 Januari 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ditandatangani. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar nomor 5 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara pada Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk pemilihan umum tahun 2024. Menetapkan dan mengangkat anggota panitia pemungutan suara Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk pemilihan umum tahun 2024. 1. Nama Nurul Hendra Putri, Desa Kelurahan Bakung. 2. Oni Ijik Irianto, Kelurahan Bakung. Seterusnya 33. Fendi Rohman Rohmawan, Desa Tumpak Koyot, ditetapkan di Blitar pada tanggal 23 Januari 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ditandatangani. Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar nomor 6 sampai dengan 26 tentang penetapan dan pengangkatan anggota pemilihan panitia pemungutan suara di 21 kecamatan untuk pemilihan umum tahun 2024 dianggap telah dibacakan. Bacaan selesai. Anggota panitia pemungutan suara yang akan dilantik dimohon berdiri. Pengambilan sumpah janji anggota panitia pemungutan suara Kabupaten Blitar untuk pemilihan umum tahun 2024 oleh Ketua KPU Kabupaten Blitar. Sebelum saya mulai mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, untuk yang beragama Islam, apakah saudari Nungki Ardina dan kawan-kawan bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Untuk yang beragama Kristen, apakah saudara Samuel dan kawan-kawan bersedia diambil janjinya? Untuk yang beragama Katolik, apakah saudara Anton dan kawan-kawan bersedia diambil janjinya? Untuk yang beragama Hindu, apakah saudara Andi Aziz dan kawan-kawan bersedia diambil sumpahnya? Untuk yang beragama Buddha, apakah saudara Bono dan kawan-kawan bersedia diambil sumpahnya? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat serta kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan mengetahui. Selanjutnya kepada seluruh anggota panitia pemungutan suara supaya mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Untuk yang beragama Katolik, demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa. Untuk yang beragama Buddha,
demi Sang Hyang Adi Buddha. Ikuti semuanya. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini Selasa tanggal 24 tahun 2023, saya Ketua KPU Kabupaten Blitar melantik Nungki Ardina Putri dan kawan-kawan sebanyak 744 orang sebagai anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan umum tahun 2024 sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Blitar nomor 5 sampai dengan 26 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara Kabupaten Blitar untuk pemilihan umum tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang ini kita masih senantiasa diberi rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir di pendopo yang megah ini dengan keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pelantikan panitia pemungutan suara Kabupaten Blitar untuk pemilu tahun 2024 dalam kondisi yang baik.
Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh anggota panitia pemungutan suara yang hari ini dilantik. Semoga semuanya saja dapat bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan tadi, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh integritas, profesional, bekerja dengan inovatif, bertanggung jawab, dan penuh dengan keteladanan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak PLT Bupati, Bapak Rahmat, Bu Susi, kita ketahui bersama bahwa pemilu merupakan program strategis nasional. Karena ini merupakan program strategis, sehingga ini sangat penting bagi semua pihak. Kenapa dikatakan strategis? Karena ini melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak orang. Semua pihak, mulai dari selain penyelenggara pemilu, mulai dari pemerintah, mulai pemerintah pusat sampai ke pemerintah desa, mulai dari TNI, mulai pusat sampai ke bawah, Polri, partai politik, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua ikut terlibat. Kalau kita menghitung jumlahnya, ini juga sambil melaporkan kepada Bapak Bupati, Bapak PLT Bupati, terkait dengan jumlah penyelenggara pemilu yang ada di Kabupaten kita. Kalau kita menghitung dari KPU, ya, KPU itu ada 5 komisioner, terus kemudian sekretariat ada saat ini ada 20 orang, 25. Terus kemudian di tingkat kecamatan ada 110 PPK dan 66 sekretariat. Terus kemudian di tingkat PPS ada 744 PPS. Dan setelah ini nanti akan dibentuk sekretariat PPS yang jumlahnya sama, 744. Terus kemudian nanti setelah ini juga ada rekrutmen Pantarle yang jumlahnya sama dengan TPS, yaitu 4.753 Pantarle. Jadi setelah ini nanti tugas PPS yang pertama adalah pembentukan Pantarle yang jumlahnya sama dengan jumlah TPS. Nah, kemudian juga nanti menjelang pemungutan suara ada pembentukan KPPS. Jumlah KPPS kita nanti yang akan bekerja di 4.753 itu berjumlah 33.271. Untuk pengamanan, ya, petugas ketertiban yang nanti kita akan bekerja sama dengan Satpol PP itu sejumlah 9.502. Sehingga total penyelenggara pemilu di Kabupaten kita, ya, dari unsur KPU ke bawah itu jumlahnya 49.219. Kalau kita menghitung prosentasenya dari jumlah pemilih, ya, kemarin di DPP itu jumlahnya 957.979. Jadi 5%. Jajaran KPU itu jumlahnya 5% dari jumlah pemilih. Nah, tentu ini di Kabupaten Blitar saja. Kalau seluruh Indonesia jumlahnya sangat luar biasa besar. Sehingga kenapa ini dikatakan sebagai program strategis nasional, karena melibatkan banyak pihak. Pemerintah mulai jajarannya mulai dari pusat sampai ke bawah, penyelenggara pemilu juga demikian, yang jumlahnya sangat besar sekali. Nah, kemudian tugas nanti yang perlu dilakukan oleh panitia pemungutan suara diantaranya adalah ada 4 poin nanti yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu.
Jadi ini nanti terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 ini harus tersosialisasikan secara masif. 2019 sangat luar biasa. KPU dengan dibantu banyak pihak termasuk pemerintah, partai politik, media dan lain sebagainya, partisipasi masyarakat mencapai hampir 82%, yang itu melampaui target nasional yang 77%. Nah, kami ingin menghadirkan di pemilu 2024 nanti, karena persentase ini sudah sangat tinggi, nanti paling tidak secara kualitas, di samping persentase kehadiran yang tinggi, kualitasnya juga harus lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, yang saya hormati Bapak-Bapak Forkopimda atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Kepala Perangkat daerah terkait yang hadir pada kegiatan ini, yang saya hormati Saudara Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar beserta seluruh jajaran, Saudara Camat, Kades dan Lurah se-Kabupaten Blitar, yang saya hormati Bapak Ibu anggota PPS se-Kabupaten Blitar serta seluruh undangan yang berbahagia. Puji dan puja syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan ridhonya kita semua sampai sekarang ini masih mendapat berkah sehat, sehingga bisa menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji anggota panitia pemungutan suara PPS pemilihan umum tahun 2024. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang sabarnya kita nantikan hingga yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Blitar, saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Ibu yang baru saja dilantik, diambil sumpah dan janjinya semoga bisa melaksanakan tugas amanah dengan penuh rasa tanggung jawab, mengingat panjenengan semua merupakan salah satu perangkat pemilu, sehingga diharapkan pesta demokrasi tahun 2024 bisa berlangsung lancar, jurdil, sehat dan aman, dan tentunya situasi dan kondisi di Kabupaten Blitar tetap kondusif, tetap adem ayem, karena hal ini juga sebagai satu di antara indikator kedewasaan berpolitik di Kabupaten Blitar yang semakin baik. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya kepada KPU Kabupaten Blitar, karena mulai dari pendaftaran dan proses seleksi sangat ketat serta transparan. Panjenengan semua ini adalah orang-orang terpilih, sehingga dalam melaksanakan tugas harus sangat hati-hati dan netral, jaga integritas, profesionalisme dan transparansi. Sesudah dilantik, segera bergerak cepat mulai bekerja, lakukan sosialisasi pada tokoh masyarakat, tokoh agama dan generasi muda. Mengingat pemilu serentak 2024, Indonesia menghadapi fenomena yang sedikit berbeda. Kita mendapat bonus demografi, sehingga pemilih akan dikuasai oleh generasi milenial dan generasi Z. Dan tentunya ini juga akan berimbas pada model kampanye yang lebih kreatif dengan harapan bisa memikat hati pemilih, sehingga keikutsertaan pemilu dari kalangan milenial sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk itu, sekali lagi mari kita ciptakan pemilu 2024 harmonis, sehingga demokrasi bisa jauh lebih bermakna, yakni demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan tetap semangat dalam menunaikan tugas. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pesannya ya semuanya menjadi setelah dilantik segera koordinasi dengan seluruh kelurahan yang berkaitan dengan pemilu, juga segera sowan dengan kades dan kepala desa dan kelurahan, kecamatan segera bisa berkoordinasi dan segera untuk itu harapan saya agar mereka semuanya netral dengan pemilu yang 2024 ini. Hari ini KPU Kabupaten Blitar menyelenggarakan pelantikan panitia pemungutan suara se-Kabupaten Blitar sejumlah 744 anggota yang hari ini dilantik. Luar biasa, sebetulnya pendaftarnya itu 3.000 lebih, terus kemudian ada proses seleksi yang cukup ketat dan hari ini kita lantik sejumlah 744 dan saya kira ini adalah PPS terbaik dari pendaftar itu. Terkait dengan tugas yang segera dilakukan, tentunya yang pertama adalah tugas kelembagaan. Di PPS akan kita perintahkan untuk segera menata lembaganya, sekretariatnya, mulai dari kebutuhan ruangan, SDM, dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Dan setelah itu langsung membantu untuk melakukan rekrutmen terhadap petugas pemutakhiran data pemilih. Karena nanti kita mulai tanggal 12 kita akan melakukan coklit, pencocokan dan penelitian data pemilih. Diharapkan semua komponen dapat mensukseskan pemilu, sehingga pemilu berjalan sukses dan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa membawa Kabupaten Blitar ke arah yang lebih baik, yang makmur dan sejahtera masyarakatnya.